Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat ya. Dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi teori permintaan dan penawaran. Outline dari aplikasi teori permintaan dan penawaran itu terdiri dari yang pertama, kegunaan analisis permintaan dan penawaran, analisis teori permintaan dan penawaran, masalah jangka panjang sektor pertanian, harga barang pertanian jangka pendek, dan harga serta pendapatan petani. Apa sih kegunaan analisis permintaan dan penawaran? Analisis permintaan dan penawaran sangat berguna untuk memahami beberapa peristiwa ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Teori permintaan dan penawaran terutama berguna untuk menerangkan interaksi di antara para penjual dan para pembeli di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, teori tersebut sangat berguna untuk menjelaskan, yang pertama, bagaimana perubahan penawaran dan permintaan mempengaruhi perubahan harga barang pertanian, dan yang kedua, implikasi dari perubahan tersebut pada pendapatan para produsen atau petani. Sekarang kita coba bahas masalah jangka panjang pada sektor pertanian. Penurunan peranan sektor pertanian ditimbulkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertambahan permintaan, yang kedua, kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pertambahan yang terus-menerus atas pendapatan rumah tangga. Jadi, pendapatan rumah tangga akan terus meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kenaikan pendapatan tersebut akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang, baik itu barang industri maupun barang pertanian. Untuk pertambahan barang industri akan meningkat lebih cepat daripada pertambahan pendapatan. Ini berarti bahwa barang-barang industri mempunyai elastisitas pendapatan yang elastis. Tapi sebaliknya, pertambahan barang pertanian meningkat lebih lambat daripada pertambahan pendapatan, yang artinya pendapatannya tidak elastis. Oleh karena itu, pada tingkat pendapatan yang tinggi, hanya sebagian kecil dari pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli barang pertanian. Jadi, dari sudut pandang permintaan, terdapat kecenderungan yang melebarkan gap di antara harga barang pertanian dengan harga barang industri. Dikarenakan tingkat kenaikan permintaan barang industri yang lebih cepat, maka harganya pun cenderung mengalami pertambahan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang pertanian. Sekarang kita lihat faktor kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat di sektor pertanian memungkinkan kenaikan produktivitas yang tinggi. Akibat kenaikan produktivitas tersebut, produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat jika cukup banyak permintaan. Akan tetapi, permintaan akan barang pertanian jauh lebih lambat daripada kemampuan untuk menambah produksi pertanian. Jadi keadaan ini akan menimbulkan dua implikasi, yaitu yang pertama, perpindahan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri. Tapi secara umum, perpindahan tersebut tidak bisa secepat yang diperlukan, terutama disebabkan kekurangan kesempatan kerja di sektor lain dan keahlian yang berbeda untuk bekerja di sektor tersebut. Jadi, untuk tenaga kerja dari sektor pertanian, itu tidak serta-merta bisa langsung pindah sebagai tenaga kerja di sektor industri, karena itu merupakan keahlian yang berbeda, ditambah lagi kesempatan kerjanya yang belum tentu ada. Terus yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan masalah kelebihan hasil produksi pertanian. Jadi petani bisa memproduksi lebih dari yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Keadaan ini menyebabkan harga barang pertanian cenderung untuk tetap berada di tingkat yang rendah. Jadi kalau teknologinya semakin maju, disimpulkan bahwa akan ada kelebihan hasil produksi pertanian karena oversupply, jadi harga nanti akan cenderung untuk tetap berada di tingkat yang rendah. Seperti itu. Sekarang kita bahas mengenai ketidakstabilan harga barang pertanian jangka pendek. Dalam jangka pendek, hasil pertanian cenderung mengalami fluktuasi yang sangat besar. Jadi terkadang harga itu mencapai tingkat harga yang sangat tinggi sekali dan suatu saat mengalami penurunan atau kemerosotan yang tajam berikutnya. Jadi harga tidak stabil. Ini dikarenakan permintaan dan penawaran barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Jadi sifat ini menyebabkan perubahan yang sangat besar atas tingkat harga apabila permintaan dan penawarannya mengalami perubahan. Nah, faktor yang menyebabkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek itu dibagi dua. Yang pertama, fluktuasi permintaan, dan yang kedua, fluktuasi penawaran. Sekarang kita coba lihat kurva akibat perubahan penawaran terhadap harga. Dari kurva tersebut bisa kita lihat bahwa pada tingkat perubahan penawaran yang sama, yaitu kalian coba lihat kurva S berubah menjadi kurva S1.
tetapi perubahan tingkat permintaan yang berbeda, di mana elastisitas barang industri lebih elastis dibandingkan barang hasil pertanian. Jadi ini kita lihat perubahan penawaran terhadap harga dari barang pertanian dan barang industri. Kalian coba lihat bagaimana bentuk kurva permintaan atau kurva D. Di kurva permintaan pada barang pertanian itu cenderung lebih curam dan barang industri cenderung lebih landai. Ini karena tingkat elastisitas barang pertanian dan barang industri yang berbeda. Nah, karena elastisitas barang industri lebih elastis dibandingkan barang hasil pertanian, jadi menyebabkan harga barang di sektor pertanian mengalami penurunan yang jauh lebih besar daripada harga barang di sektor industri. Kalian bisa lihat di kurva barang pertanian, itu penurunan harga dari P ke P1 lebih besar dibandingkan penurunan harga di barang industri P ke P1. Bisa kalian lihat dan bandingkan perubahannya yang terlihat lebih besar penurunan barang pertanian. Sekarang kita lihat kurvanya ya. Bagaimana akibat perubahan permintaan terhadap bisa harga? Kita lihat bahwa tingkat perubahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang permintaan akan barang pertanian bersifat tidak elastis menjadi D1, tetapi perubahan tingkat penawaran elastisitas pendapatan dari permintaan barang-barang industri lebih elastis daripada di mana kenaikan pendapatan hanya menimbulkan kenaikan yang kecil atas permintaan. Jadi misalnya bahwa kurva pendapatannya naik pertanian itu cenderung lebih, sedangkan curam dibandingkan permintaannya hanya barang 1% atau 0,5%-nya seperti itu. Nah, perubahan tingkat penawaran yang berbeda ini dengan elastisitas yang lebih elastis dibandingkan elastisitasnya juga tidak elastis, menyebabkan harga barang hasil pertanian merupakan barang kebutuhan pokok yang harus digunakan lebih besar daripada harga barang kita sudah kayak misalnya beras gitu ya. Kita lihat kan kita kan setiap hari sudah makan nasi. P ke P1 di barang pertanian itu cenderung lebih besar kecuali dibandingkan kalau misalnya harga barang industri. Waktu-waktu atau kegiatan-kegiatan tertentu saja berubah karena untuk hari-harinya atau penawarannya yang beras merupakan kebutuhan pokok, elastisitasnya berbeda. Jadi meskipun harganya naik tajam, jumlah yang sama masih harus tetap dikonsumsi. Jadi walaupun harga beras tiba-tiba jadi 100.000 gitu kan, atau harga beras yang tadinya 10.000 per liter berubah menjadi 15.000 per liter gitu, kita tetap akan beli karena kita membutuhkan beras untuk makan. Seperti itu. Sekarang kita lihat kurvanya ya. Dari kurva tersebut bisa kita lihat bahwa tingkat perubahan permintaan yang sama. Kalian lihat kurva D menjadi D1, tetapi perubahan tingkat penawaran yang berbeda, di mana elastisitas barang industri lebih elastis daripada barang hasil pertanian. Kita lihat bersama bahwa kurva S di barang pertanian itu cenderung lebih curam dibandingkan barang industri. Nah, perubahan tingkat penawaran yang berbeda ini dengan elastisitas yang lebih elastis dibandingkan barang pertanian menyebabkan harga barang di sektor pertanian mengalami penurunan yang jauh lebih besar daripada harga barang di sektor industri. Sama ya, kita lihat harga P ke P1 di barang pertanian itu cenderung lebih besar dibandingkan harga barang industri. Karena supply-nya atau penawarannya yang elastisitasnya berbeda. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat pengaruh perubahan permintaan terhadap pendapatan dan penggunaan tenaga kerja. Kalian coba lihat kurva ini.
Di sini ditunjukkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi pendapatan dan penggunaan tenaga kerja. Jadi, adanya perubahan permintaan dari D ke D1 menyebabkan keseimbangan pasar berubah dari E ke E1. Dengan perubahan ini artinya pendapatan produsen barang pertanian menurun, yang tadinya OQEP menjadi OQ1E1P1. Gitu. Jadi jelas terlihat bahwa pendapatan produsen hasil pertanian mengalami penurunan pendapatan yang besar sekali. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh harga yang sangat rendah, bukan karena produksi yang sangat besar penurunannya. Produksi turun dari Q ke Q1 lebih kecil dibandingkan penurunan harganya dari P ke P1. Kan bisa kita lihat ya di kurva barang pertanian. Begitu juga untuk tenaga kerja. Jika produksi tidak banyak berubah, maka tenaga kerja pun tidak banyak berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pertanian, perubahan permintaan lebih mempengaruhi pendapatan petani daripada tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalau misalnya ada perubahan permintaan di kegiatan pertanian, itu lebih mempengaruhi ke pendapatan petaninya dibandingkan ke penggunaan tenaga kerja. Nah, sedangkan untuk barang industri, perubahan permintaan D ke D1 itu menyebabkan perubahan equilibrium berubah juga dari E ke E1. Dengan demikian, terjadi juga tuh perubahan pendapatan. Pendapatan barang industri berkurang, yang tadinya OQEP menjadi OQ1E1P1. Jelas kan, kelihatan itu yang warna biru sama yang warna hijau tuh. Jadi selisihnya yang warna biru, yang tadinya sebesar kotak biru, sekarang pendapatannya hanya sebesar kotak hijau. Tapi pengurangan pendapatannya tidak sebesar di sektor pertanian. Di samping itu juga dapat kita lihat bahwa penurunan pendapatan dari hasil penjualan tersebut disebabkan oleh kemerosotan produksi barang industri. Kita lihat terjadi penurunan jumlah barang yang diproduksi dari Q ke Q1. Jadi pengurangan produksi di sektor industri tersebut biasanya diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau dalam kegiatan industri, perubahan permintaan lebih mempengaruhi kesempatan kerja dibandingkan pendapatan. Seperti itu, karena penurunan pendapatannya lebih dikarenakan mereka mengurangi produksinya, mengurangi outputnya. Begitu. Sekarang kita harus tahu bagaimana sih menstabilkan harga dan pendapatan petani. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan petani, biasanya dilakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membatasi atau menentukan kuota tingkat produksi yang dapat dilakukan oleh setiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasar bebas. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar lebih rendah daripada harga yang dianggap layak oleh pemerintah. Jadi ada kurang lebih 3 bentuk campur tangan pemerintah terkait cara menstabilkan harga dan pendapatan petani. Cara pertama
pemerintah menstabilkan harga dan pendapatan petani adalah dengan membatasi jumlah produksi. Jadi pemerintah itu dapat membatasi jumlah produksi yang dicapai oleh para produsen. Nah, bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan bagaimana akibat pada produksi dan harga dapat kita lihat pada grafik ini. Pada gambar itu dijelaskan bahwa jika tanpa adanya campur tangan pemerintah, kurva permintaan adalah kurva D. Kurva penawaran adalah kurva S. Ya. Setelah itu keseimbangan pasarnya ada di titik E. Sehingga jumlah yang diperjualbelikan adalah sebesar Q dan harga P1. Jika harga tersebut dianggap terlalu rendah dan tidak menguntungkan petani, biasanya pemerintah itu membatasi produksi yang dapat dihasilkan oleh petani. Dengan kurva D yang tetap, misalnya nih harga yang dianggap layak oleh pemerintah itu sebesar P bintang. Jadi dengan asumsi permintaan tetap atau kurva D-nya tetap, produksi petani dibatasi hanya sebesar Q bintang. Makanya kita buat kurva S berubah yang awalnya kurva S menjadi kurva S bintang. Menjadi tegak lurus atau vertikal karena dibatasi oleh pemerintah untuk berapa jumlah yang diproduksi. Nah, kebijakan pemerintah membatasi produksi petani jika dibandingkan dengan penentuan produksi secara bebas menimbulkan dua macam perubahan. Yang pertama, harga barang hasil pertanian akan naik, tetapi jumlah yang boleh diproduksi dan dijual oleh petani berkurang. Kedua ini akan mempengaruhi pendapatan petani. Kalau menurut teori mikro, permintaan tidak elastis, maka kenaikan harga menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Jadi dikarenakan permintaan hasil pertanian bersifat tidak elastis, maka kebijakan membatasi produksi akan menaikkan pendapatan petani. Seperti itu. Yang kedua, menstabilkan harga dengan campur tangan dalam jual beli. Jadi pemerintah melakukan intervensi dalam jual beli. Nah, ini pemerintah dapat melakukan dalam dua keadaan. Yang pertama itu menstabilkan harga pada harga equilibrium pasar bebas. Yang kedua, menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga equilibrium pasar bebas. Nah, untuk yang pertama, menstabilkan harga pada harga equilibrium pasar bebas dapat kita lihat di gambar sebelah kiri, gambar A. Nah, di gambar A, keseimbangan pasar terjadi pada titik E dan harga terjadi pada titik P bintang. Jika harga tersebut dianggap layak oleh pemerintah, maka pemerintah berusaha mempertahankan harga dalam jangka panjang dengan melakukan jual beli pasar. Jadi jika produksi mencapai Q2, itu untuk menghindari penurunan harga, pemerintah akan membeli sebesar QQ2. Jadi akan dibeli tuh produksi sebesar QQ2 oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya produksi hanya mencapai Q1, nah supaya harga tidak meningkat, maka pemerintah akan menjual atau melepas stok. Jadi pemerintah punya stok kan, tadinya kan pemerintah beli. Jadi kalau misalnya ada kelebihan supply, pemerintah akan beli. Sebesar kelebihan supply, excess supply akan dibeli oleh pemerintah. Nah, di saat terjadi excess demand atau kekurangan supply,
Nah, pemerintah akan melepaskan stok yang ada. Seperti itu untuk cara pemerintah dalam menstabilkan harga pada harga equilibrium pasar bebas. Yang kedua, untuk intervensi dalam jual beli, itu kebijakan harga minimum. Nah, kebijakan ini lebih sering dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah lebih sering menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar bebas. Ini semua dikarenakan produk pertanian harganya biasanya tidak layak, jadi sangat rendah dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Nah, kebijakan penetapan harga minimum ini bisa kita lihat pada gambar B. Jadi bisa kita lihat bahwa jika terjadi harga pada pasar bebas, harganya itu di titik P, dan harga itu dianggap tidak layak oleh pemerintah, maka pemerintah akan menetapkan harga sebesar P bintang. Nah, pada harga P bintang, permintaan pasar hanya sebesar Q1, sedangkan produsen menawarkan sebanyak Q2. Nah, karena terjadi excess supply sebesar Q1 ke Q2, supaya tidak terjadi penurunan harga dan harga tetap sebesar P bintang, maka pemerintah akan membeli sebanyak Q1 Q2. Gitu. Masalahnya, jika pemerintah menjalankan kebijakan penetapan harga minimum, itu stok produksi, kalau misalnya terjadi surplus penawaran gitu, excess supply, itu stok produksi akan terus menerus bertambah banyak gitu. Jadi pemerintah akan terus beli lagi. Nah, tapi jika tidak beli kan pastinya harganya turun, padahal kan pemerintah sudah menetapkan harga sebesar P bintang. Nah, masalah yang akan timbul itu aja. Jadi kalau misalnya stok terus-terusan atau terjadi excess supply secara terus-menerus, artinya stok yang ada di pemerintah akan berlebihan gitu. Jadi cara yang dapat dilakukan agar harga tetap pada tingkat yang ditentukan adalah dengan membuang atau merusak kelebihan produksi atau mengekspor ke luar negeri. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kelebihan banyak stok di Indonesia gitu di dalam negeri, baiknya pemerintah melakukan ekspor ke luar negeri untuk produk yang berlebih tersebut. Gitu. Nah, untuk intervensi yang terakhir adalah menstabilkan pendapatan dengan subsidi. Ini masalah kelebihan stok produksi dapat dihindari dengan cara pemberian subsidi pendapatan kepada para petani. Jadi kalau misalnya ada kelebihan stok, pemerintah juga bisa memberikan subsidi. Jadi dalam kebijakan ini pemerintah tidak menentukan harga pasar, tetapi menentukan harga jaminan yang akan diterima untuk setiap unit produksinya. Gitu. Jadi pemerintah udah punya berapa sih harga jaminannya gitu. Jadi harga jaminan ini biasanya lebih tinggi daripada harga equilibrium yang dicapai di pasar. Jumlah subsidi yang akan diberikan pemerintah untuk setiap unit produksi adalah sebanyak perbedaan antara harga jaminan dan harga equilibrium. Jadi coba kita lihat di gambar. Itu kan titik equilibriumnya ada di titik E dengan harga sebesar P. Nah, sedangkan harga jaminan oleh pemerintah itu P bintang. Jadi, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar harga jaminan dikurangin harga equilibrium. Seperti itu. Jadi,
Dengan adanya kebijakan subsidi menyebabkan penawaran bertambah banyak dan harga menurun. Pendapatan petani rendah hanya sebesar OQ bintang E1 P1. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pendapatan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, maka pemerintah memberikan subsidi. Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya pemerintah tidak memberikan subsidi, harganya tuh akan turun ke P1 gitu, dan pendapatan petaninya juga menjadi rendah. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Jadi kita sudah mempelajari tentang aplikasi teori permintaan dan penawaran sampai bagaimana cara pemerintah melakukan intervensi dalam menstabilkan harga pasar, khususnya di produk pertanian. Saya rasa cukup materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, dan jangan lupa belajar untuk ujian minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.